Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot akan bacakan tentang Twin Flames, maskulin dan feminim. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Kita tarik energinya si maskulin untuk si feminim. Dan aku memohon kepada Allah pastinya agar apapun yang memang bukan milik kita, ya kita berharap digantikan kembali yang lebih baik pastinya ya dari yang kemarin. Dan kalaupun dia masih jodoh kita diberikan rasa maaf yang sangat besar dan ikhlas dalam menghadapi rintangan yang sama lagi pastinya ya. Kita membaca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, please show me about masculine to feminine. Masculine to feminine please. Di bottom of the deck aku dapati si maskulin terhianati ya, dari pengkhianatannya dia, dari topengnya dia. Ini ada pembayaran karma, dia sedang healing saat ini. Kata si maskulin, adanya keadilan yang dia rasakan sangat pedih yang aku lihat, karena kan dia memutuskan kalian ya secara sepihak, walaupun dia menyesal dan tidak ya di sini, dan dia harus menghadapi kenyataannya dari kejujuran ataupun sesuatu keadilan di sini yang kulihat tentang pembayaran karma dari kepalsuan dan juga gosip-gosip yang beredar di dalam kehidupannya si maskulin ya. Ini tentang perselingkuhan, kebohongan ya, pemanfaatan, dia tersakiti lagi dari kegelapan dia sendiri dan juga dari orang ketiganya dan juga orang-orang sekitarnya. Sekarang dia sedang healing ya, meminta kepada ilahi, berharap ada kesembuhan dan juga kembali sama kamu. Di sini yang kurasakan seperti itu. Kita lihat tentang masculine to feminine. Aku tahu aku sudah mengendingkan sebuah hubungan yang seharusnya aku jaga hingga akhir hayat. Di sini aku melihat kamu melindungi diri kamu sendiri dari banyaknya orang yang menginginkan kamu. Aku telah mengendingkan dunia kita, yang mana aku selalu mengutamakan egoku dan keinginanku sendiri untuk adanya perubahan dan berjalan sukses untuk diriku sendiri. Ternyata semuanya tidak sesuai harapanku. Duniaku merasa hampa tanpa kamu. Aku tahu dengan cara cerobohku, dengan cara bodohku, aku tidak merasa bersalah karena aku merasa inilah duniaku dan aku bisa melakukan apapun seenak diriku di dalam hubungan ini. Karena jujur aku tidak suka kamu kengkang, aku tidak suka kamu larang, karena aku suka kebebasan. Dan di sini dari endingnya kisahku sama kamu, aku memulai kehidupanku yang baru, transformation, dengan melakukan segala cara hingga kamu terluka, begitupun aku dan orang-orang sekitarku, hanya karena keinginan keuangan di sini. Dan aku lakukan apapun selama itu menghasilkan uang, selama itu menghasilkan hubungan yang lebih stabil. Waalaikumsalam. Iya, tapi ternyata aku lelah dengan cara ini, dan ternyata aku merindukan dirimu, dan aku juga merasakan
banyak ketakutan dalam diriku tentang pembayaran karma, karena ada perubahan dalam kehidupanku, yaitu hampa walaupun aku penuh dengan kebebasan. Saat ini aku berpasrah diri kepada Ilahi, aku bergantung penuh kepada Ilahi, apapun keputusannya, apapun akhir cerita kita. Aku sadari bahwa aku telah menggantungkan perasaanku padamu dan juga cinta kita. Dan aku yakin kita akan bertemu kembali di mana Allah telah menentukan pembayaran karma untukku dan kamu. Jadi di sini si maskulin ini lagi ada pembelajaran pembayaran karma ya. Jadi dia mempelajari dari apa yang telah dia lakukan, sekarang dia terima. Dan dia juga sadar ya ketakutannya dia, kan dia ujungnya antara uang aja nih ya, kehidupan yang lebih sempurna maunya, tapi ternyata dia banyak ketakutan dari kesempurnaannya itu. Kenapa? Karena ada pembayaran karma dari cara dia menggantungkan hubungan ini, dari cara dia mempermainkan hubungan ini, dan dia merasa hampa dari kebebasan dia sendiri. Di sini yang kulihat seperti itu. Dia sadari ya, dia sadari saat ini dia healing, benar dia healing energinya ya, karena kan lagi pembayaran karma dari bulan, dirasakan tuh dari bulan Oktober ya. Kalau yang sudah state 7, maksudnya yang sudah spiritual salah satunya, itu state 7 itu yang kurasakan tuh di bulan Oktober itu sudah mulai ya, feminim sudah agak tidak terlalu peduli dengan si maskulin, dia mau bagaimana mau sama siapa sudah nggak terlalu peduli. Makanya sini ada pembayaran karma yang mana dirasakan dulu oleh feminim, pedihnya, sakitnya, terlukanya karena pembayaran karma dari perbuatan feminim di masa lalu sebelum ketemu dengan si maskulin, ataupun selama ketemu bersama maskulin, atau karma dari keluarga ya di sini. Dan maskulin merasakannya sekarang ketika si feminim sudah bisa melindungi dirinya sendiri dan juga bisa mempelajari kekuatannya dia sendiri ya. Di sini yang kulihat. So kita lihat clarify-nya untuk maskulin to feminim ya, dia benar-benar mengendingkan ya hubungan kalian hanya untuk kepentingan dia pribadi, kesuksesan dia sendiri ya. Sekarang dia coba untuk menyadari dan berdamai pada dunianya. Apa yang dia pilih itu yang harus dia miliki, dia harus bersyukur. Di sini juga dia merasa ending ya dari topengnya. Kenapa? Karena ada sesuatu terbongkar ya, kebusukannya, kebohongannya di sini, dan ada pembersihan dalam dirinya. Maka dia healing tentang kebohongannya dia, dan dia juga healingnya ini bertahap ya. Allahu Akbar, kaget aku. Bertahap, jadi nggak langsung ya, jadi benar-benar bertahap, malah lebih parah dari si feminim merasakan, karena dia harus bisa berdamai dari kebohongan dia sendiri, dan juga dia benar-benar harus bisa menerima kehampaan hidupnya, karena dia tertangkap basah ya dari cara dia membohongi kamu, membohongi orang-orang sekitarnya karena keuangan dan kesuksesan dia. Kita lihat the full, clarify the full please, masculine to feminine ya. Dia kan meninggalkan feminim karena kebebasannya dia ya untuk bahagia sendiri, tapi ternyata kebahagiaannya itu tidak membuat dia bahagia, malah hampa dalam kebahagiaan. Dan di sini dia coba untuk fokus mencari keuangan, tapi ternyata apa yang dia harapkan untuk hubungan yang lebih stabil ini, sorry guys, hanya bayangan, hanya ilusi, hanya impian semata, tidak ada kenyataan. Dia kan sangat banyak tawaran ya tadinya selama sama si feminim, banyak yang menyukai si maskulin, dan juga dia berangan-angan punya ini, punya itu, andai ini, andai itu ya. Tapi ternyata hubungannya dia dengan orang baru pun hanyalah andai, tidak ada kebahagiaan yang aku lihat, dan semuanya hanyalah ilusi ya, halusinasi. Maka dia capek, lelah dengan permainannya, dia lelah dengan impian sendiri gitu ya, tidak ada kenyataan.
ya 77 ya, tentang perubahan ya di sini, kompetisi. Dia lelah, dia capek, dia coba healingkan dan merindukan feminim seperti yang aku bilang tadi. Dia merindukan kamu, dia kangen, dia mimpikan kamu di sini. Dia ingin berbagi keuangan sama kamu dari dia hasilkan, dan dia coba berpasrah diri ya, apapun keputusannya, hasilnya dari ilahi, dia pasrah. Karena di sini ada pembayaran karma, dia harus menerima ya. Dia pasrah, digantung. Dia pasrah tentang hubungannya bersama si feminim, karena feminim sekarang sudah tidak memikirkan dia hanya satu orang. Jadi feminim ini memikirkan banyak orang, jadi dia merasa dibandingkan dan merasa tidak diprioritaskan ya. Jadi dia juga menggantung kehidupannya, banyak kegalauan dalam kehidupannya, terutama karmanya dia. Kita lihat ya tentang the wheel fortune-nya, apa yang dia terima, karma apa yang maskulin terima. Wow, ini keberuntungannya tidak seimbang ya. Ini keberuntungannya tidak seimbang guys, bisa begini ya, subhanallah ya. 77 dan the wheel of fortune, pembayaran karma sangat berat yang dihadapi oleh si maskulin, karena dia banyak kekacauan dalam karmanya, dan keberuntungannya juga kacau, tidak ada kestabilan, dan keberuntungannya juga menggantung karena dia menggantung hubungan twin flames. Di sini dia ingin mengendingkan cara dia bohong, cara dia selingkuh, cara dia ya bisa mencuri uang di sini ataupun mencuri kehidupan ya. Dan dia juga coba untuk mensukseskan, untuk membersihkan dirinya dari kebohongannya, karena dia tertangkap basah dengan cara kebodohannya dia. Ya, dia memikirkan kebahagiaan sendiri di sini, tapi ternyata apa yang dia harapkan dari kebebasannya itu hanyalah impian semata ya. Orang-orang yang datang ke dia memberikan harapan palsu, ternyata itu membuat dia capek, dia takut ya, takut akan pembayaran karmanya itu tidak akan pernah selesai, karena karmanya itu menjadi tidak seimbang dan selalu balik lagi dan balik lagi, tidak ada endingnya, karena dia takut dari kecerobohannya dia, bahkan juga dari pilihannya dia yang banyak. Dia takut sendiri dan dia lelah dari halusinasi dia sendiri ya. Kenapa? Karena dia selalu bermimpi punya ini punya itu, ternyata dia lakukan segala cara untuk menghasilkan impiannya dia stabil tapi tidak seimbang. Jadi keberuntungannya juga tidak apa ya, tidak seimbang ya, tidak nyaman gitu loh ya. Yang dia miliki, dia walaupun dia punya uang ya, selalu dihantui dengan ketakutan, selalu dihantui dengan isu stres, bahkan dia merasa kesendirian, dia butuh kedamaian gitu ya, karena dia membayangkan untuk berdamai dari kegalauan karmanya ini, dari kekacauan pembayaran karma dia, karena keberuntungannya juga tidak seimbang, karena ada dua cinta di sini yang membuat dia tidak mempunyai kenyamanan hidup. Walaupun dia sudah coba mempunyai keuangan besar ataupun karir bagus, tapi dia tidak mempunyai kenyamanan dalam kehidupan, terutama karma. Dan di sini dia coba untuk berdamai dalam kehampaan hidupnya. Dia merasa hampa, kebahagiaannya itu hampa, dan dia coba untuk ingin kembali lagi kepada si feminim dengan cara memberikan uang, karena dia merindukan kenangan manisnya dia bersama feminim, yang mana feminim selalu memberikan kasih sayang. Ketika dia memberikan sesuatu ke feminim, dia dihargai. Dia sangat menginginkan itu, tapi ternyata sekarang koneksinya ini menggantung, karena ini ada pembayaran karma yang harus dia bayar. Jadi dia belum bisa ketemu feminim, belum bisa untuk reuni, karena yang aku lihat di sini dia menggantung hubungan ini ya, demi keberuntungan dia sendiri. Akhirnya dia ingin mensukseskan dengan berdamai dirinya, mengendingkan kebohongannya karena dia tertangkap basah, dan dia juga nekat untuk bisa kembali kepada kamu karena dia tahu, dia bermimpi mempunyai
hubungan yang stabil dengan kamu, karena dia merindukan feminim di sini, apalagi dengan kenangan manisnya, di mana feminim memperlakukan dia sebagai keluarga, anak, suami, ataupun adik, ataupun kakak, dan juga sebagai pasangan ya di masa lalu, membuat dia pasrah dengan keadaan dia yang tidak stabil, karena ada pembayaran karma yang tidak bisa habis-habisnya dengan kebahagiaan. Ini bisa dengan keberuntungan, kadang bisa menjadi malapetaka, karena yang aku lihat di sini dia menggantung ya. Kenyamanannya dia menggantung, keberuntungannya juga menggantung di sini. Karena yang aku lihat di sini The Hangman sama Two of Pentacles ya, yang mana sama-sama menggantung. Orang kalau sudah begini pasti kan menggantung, tidak jelas ya, tidak seimbang. Dan ini pun sama ya, dia coba mengimbangi tapi tetap sakit, tidak seimbang karena satu kaki. Jadi otomatis karmanya akan terulang lagi sehingga dia takut. Maka dia coba untuk bisa healing di sini dari cinta segitiganya dia ini, dan dia coba untuk mencari cara untuk bisa kembali sama kamu. Kita lihat ya, dia akan meninggalkan karena dia banyak konflik ya dengan orang yang dia dealkan saat ini tentang sexual addiction, kebebasan ya, dan juga black magic ya. Dia coba meninggalkan karena dia belajar tentang black magic juga untuk bisa memulai sesuatu yang baru dan kembali ke masa lalu, yaitu kamu feminim ya. Jadi dia benar-benar belajar tentang healing saat ini karena dia lagi digojlok, lagi diasah sama ilahi tentang pembayaran karmanya dia ini belum selesai, bahkan gak akan selesai kalau dia tidak healing. Dan dia coba untuk menerima, berdamai diri dari kehampaannya. Kita lihat ya si maskulin, perasaannya di bawah alam sadarnya untuk feminim. Oke, the bottom of the deck. I hate this situation. Ya, dia benci banget ya dengan situasinya ini karena dia harus ketangkap basah dengan orang-orang sekitarnya dia, dan dia juga memiliki karma yang menggantung, jadi tidak pernah selesai. Dia nggak tahu kemana arah tujuannya. Itu membuat kehidupannya dia juga banyak ketakutan karena tidak nyaman dari dua pilihan ini, terutama dari ilahi memberikan hukuman kepada dia ini tidak seimbang ya. Karena kenapa? Karena keagamaannya dia kan tidak dijalani, sedangkan si karmik tidak takut dengan dosa ya. Sini yang kulihat, dia lakukan segala cara untuk mendapatkan kemewahan, kesuksesan dia sendiri. I know I cause pain temporary and maybe what I do is wrong, but my feeling for you are real. Ya, jadi dia tahu ya, aku telah memberikan luka temporari, bahkan bisa selamanya apa yang aku lakukan ini salah, tapi perasaanku ke kamu ini benar. Dia tahu dia lakukan kesalahan, maka dia benci situasi ini ya. So yang kelihatan di sini juga, I cannot believe that how you must feel at this time of a pain. Jadi dia nggak percaya bagaimana kita bisa merasakan dan bisa menikmati luka kita yang diberikan sama dia selama ini. Makanya dia bingung, kok kamu bisa kuat ya feminim, kok bisa kuat gitu ya, kok bisa marah lebih sukses, lebih santai hidupnya sekarang dibandingkan ke aku gitu ya si maskulin. Dia nggak percaya bagaimana kuatnya kalian ini bisa melawan kesedihan, kelukaan, kekecewaan yang sangat dalam ya selama ini. I hate karmic, dia benci dengan karmic ya, padahal aku nggak ngeliat ya, ini memang diberikan Allah ya tentang shuffle-nya, karena kan aku minta kepada Allah agar diselesaikan, dan kalaupun dia jodoh kita pasti dimudahkan jalannya, tapi kalau dia bukan jodoh kita pasti dipersulit dan kita diberikan yang baru yang lebih baik. Dia benci banget karena dia tahu apa yang dia lakukan ke kamu, jadi dia mendatangkan orang ketiga ini, sehingga dia sekarang baru merasakan ya kehidupannya banyak ketidakseimbangan, ketidakpastian, bahkan keberuntungannya pun tidak ada, tidak bisa dipegang ya. They are only give my life all of this shit, I hate them.
Wow, dia sangat benci ya dengan orang-orang sekitarnya oleh si DM ini, dan dia juga merasa orang-orang sekitarnya terutama karmik ya memberikan hidupnya itu sial, banyak kesialan, banyak kekacauan, banyak ketidakseimbangan. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku lah, kita MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.